Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series From Season 4 episode 10 sekaligus episode terakhir. Sebagai pengingat di episode sebelumnya, Sofia ketahuan sama Elgin. Sementara Jed dan Tabitha sudah memasuki gua untuk menyelamatkan tulang anak tumbal. Apa yang akan terjadi di episode terakhir ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan berada di dalam gua. Tabitha dan Jed sudah menemukan tulang yang mereka cari, namun monster Smiley sudah sangat dekat. Karena dihalangi plastik, membuat monster Smiley tidak bisa memasuki chamber. Sementara itu, Boyd dan yang lainnya sedang menunggu sinyal dari Jed untuk mencabut pohon botol. Tentunya mereka sangat tegang karena Jed dan Tabitha sudah di gua cukup lama. Namun yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu sinyal. Kembali ke dalam gua, Jed dan Tabitha membawa tengkorak ke dalam tas sebanyak-banyaknya. We should signal them to pull the tree. Not yet. Why? Tabitha menyarankan Jed untuk memberi Boyd sinyal untuk mencabut pohon. Jed membantahnya karena saat pohon dicabut, Tabitha harus langsung memanjat dengan tulang yang sudah mereka ambil. Selama ini, Tabitha pikir kalau tulang anak-anak melindungi chamber sehingga tulang ini harus dikeluarkan terakhir. Namun Jed berbohong karena tidak ada yang bisa melindungi chamber. Jed harus berbohong karena jika Boyd tahu ini, ia tidak akan menyetujui rencana gila ini. Hanya perlu satu orang yang keluar dari sini dan itu adalah Tabitha. Jed ingin Tabitha pergi lebih dulu dan Jed yang akan menahan monster Smiley sebisanya agar Tabitha bisa kabur. Hey, that's it. Start the truck. Go. Okay. Setelah mengumpulkan tulang, Jed memberi sinyal pada Boyd. Boyd menerimanya dan langsung mencabut pohon botol. Mobil butut ini butuh waktu untuk mencabut pohon botol. Namun di saat yang sama, ternyata selama ini monster Smiley bisa saja masuk ke chamber tanpa masalah. Mereka tidak langsung menyerang Jed dan Tabitha. Namun untungnya pohon botol sudah sedikit tercabut sehingga ada cahaya matahari yang masuk. Alasan kenapa monster Smiley hanya keluar di malam hari ternyata karena cahaya matahari menyakiti mereka. Karena berada di seberang cahaya, Jed dan Tabitha aman. Kini sudah ada lubang langsung ke chamber. Boyd menurunkan tangga dan Tabitha akan memanjatnya. Namun ingat, sebelumnya Sofia sudah mensabotase tangga ini. Sebelum Tabitha bisa keluar, tangga ini putus dan tak bisa dipencet lagi. Di saat yang sama, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ini bukan gelap karena hujan, namun sekarang tiba-tiba menjadi malam. Kini tak ada lagi yang bisa menghentikan monster Smiley sehingga mereka mendekati Jed dan Tabitha. Namun tiba-tiba terjadi gempa besar. Beberapa bagian gua runtuh sehingga monster Smiley belum bisa menyerang. Gempa tak hanya terjadi di dalam gua namun juga di permukaan. Victor saat ini sedang dikurung dan Kenny yang menjaganya. Kenny melepaskan Victor dari kurungan. Kembali ke dalam gua. Gempa berhenti namun baik Tabitha, Jed atau monster Smiley tidak ada yang tertindih reruntuhan batu. Namun sekarang mereka bisa kabur karena pintu satu-satunya sudah tidak dihalangi monster. Mereka terus kabur tanpa arah sehingga terjebak di sebuah jalan buntu. Di lantai mereka melihat ada semacam jendela yang dihalangi namun mereka tak bisa keluar. Di saat yang sama monster sudah mendekat. Namun gempa susulan datang sehingga satu-satunya pintu ke tempat Jed dan Tabitha tertutup. Sementara di permukaan karena sekarang malam banyak monster yang bisa keluar. Boyd dan yang lainnya tidak bisa terus di sini. Christy mengajak mereka pergi namun Boyd tidak ingin meninggalkan Tabitha dan Jed. Di saat yang sama, mereka melihat monster Smiley yang mendekat sehingga Boyd tidak punya pilihan lain selain kabur. Boyd menembaki mereka, namun tentunya tidak berefek apapun. Untungnya, mereka datang menggunakan mobil sehingga bisa kabur menggunakannya. Secara posisi, mereka sekarang seharusnya sudah aman. Namun si NPC terus panik karena berpikir kalau mereka akan dihukum karena membuat kesalahan besar. Ada satu monster yang menemukan mereka, namun karena mereka di dalam mobil, mereka tak diserang. Tapi si NPC malah merebut pistol Boyd dan ingin bundir, namun untungnya Boyd berhasil menghentikannya. Dia ini orang yang paling nyebelin di keadaan genting. Bukannya bantu, malah jadi beban. Sementara di klinik, Mariel dan Fatima hanya bisa menunggu. Tentunya mereka bingung karena sekarang tiba-tiba malam yang artinya orang-orang yang sedang di luar dalam bahaya. Mariel terlihat lebih tenang, namun sebenarnya tidak. Ia terlihat tenang karena memang tak ada yang bisa mereka lakukan. Fatima khawatir karena Alice bersama Boyd. Fatima ingin keluar namun Mariel menghentikannya. Fatima tahu kalau ada yang salah dengan tubuhnya namun Mariel dan Christy menyembunyikannya.
Di saat yang sama, Fatima bisa melihat kalau sekarang Smiley sedang berjalan ke arah klinik. Mariel memeriksa dan ternyata penglihatan Fatima memang benar. Karena mereka di dalam rumah, seharusnya mereka aman. Namun saat memeriksa jimat, ternyata jimat jatuh saat gempa terjadi. Mereka berhasil menemukan jimatnya di bawah lemari namun terlambat. Smiley bisa memasuki klinik sehingga Fatima dan Mariel pindah ke ruangan lain. Mother. Smiley masih bisa mengejar. Smiley menyebut Fatima dengan kata ibu lalu tanpa ragu menyerang Mariel di perutnya. Sepertinya walau monster namun Smiley masih berbakti pada ibu sehingga pergi meninggalkan Fatima. Kondisi Mariel sangat buruk namun tak ada yang bisa Fatima lakukan. Di saat yang sama, rombongan Christy sudah dekat dengan klinik dan berpapasan dengan Smiley. Smiley mengabaikan mereka sehingga Christy dan yang lainnya bisa ke klinik dengan aman. Christy melihat Mariel sudah dalam keadaan kritis. Mariel masih hidup namun tak lama kemudian Mariel meninggal di atas pangkuan Christy. Sementara itu di restoran, ternyata Sofia tidak membunuh Elgin. Ia malah memberi kesempatan Elgin pulang namun dia harus menjadi anak buahnya seperti Clara. Elgin sudah ditipu sebelumnya dengannya yang hampir membunuh Fatima. Kini Elgin tak sebodoh dirinya yang lama. Do you know why it's dark outside? It's because we're getting close to the end. Sofia memberitahu alasan kenapa sekarang malam adalah karena mereka sudah dekat dengan akhirnya. Di akhir siklus akan terjadi kekacauan besar. Elgin ingin kabur namun Clara menghentikannya. Elgin tak ingin bekerja sama dengan Sofia. Sofia memojokkan Elgin dan bertanya apa ia mau menjadi bawahannya. Sepertinya yang terjadi pada Clara berbeda dengan apa yang Sofia lakukan pada Henry. Sofia sangat butuh konfirmasi dari Elgin namun Elgin terlalu takut untuk menerimanya. Sofia sadar kalau Elgin menolaknya sehingga melakukan sesuatu. Sofia hanya menyentuhnya namun Elgin menderita dan dari mulut dan matanya mengeluarkan darah lalu Elgin meninggal. Di saat yang sama matahari kembali bersinar. Sepertinya inilah alasan kenapa Smiley mengabaikan Christy dan yang lainnya karena ia harus segera kembali ke gua. Sofia meminta Clara membereskan mayat Elgin lalu ia pergi. Sementara itu di rumah koloni, Henry sedang di kamar Victor. Donna menanyakan kabarnya. Henry bingung dengan hari yang tiba-tiba menjadi malam. Donna menjawab kalau itu baru pertama kali terjadi. Melihat ini membuat Henry berpikir kalau mungkin semua ini memanglah mimpi. Saat Henry beres-beres akibat gempa sebelumnya, ia melihat ada beberapa peluru. Henry bertanya pada Donna kenapa Victor memiliki peluru. Donna menjawab kalau dulu Victor sering membawa pistol di kotak makanannya. Namun Boyd merebutnya dan mungkin sekarang pistol itu ada di kantor sheriff. Mengetahui ini membuat Henry kembali memikirkan perkataan Victor di mimpinya. Victor berkata setelah Henry menerima kalau ini adalah mimpi, maka mimpi akan memberikan semua yang Henry butuhkan. Yang diperlukan Henry adalah pistol dan sekarang tiba-tiba ia tahu di mana bisa mendapatkan pistol. Di tempat lain, Boyd baru ke klinik. Sejauh ini korban yang diketahui meninggal baru Mariel. Fatima menjelaskan kalau Smiley datang namun setelah membunuh Mariel ia tersenyum lalu pergi. Kemudian Boyd ke tempat Christy. Christy masih terpukul atas kematian Mariel dan belum mengurus mayatnya. Boyd menenangkan Christy karena yang bisa ia lakukan hanyalah ini. Di saat yang sama, dari lubang pohon botol muncul petir merah ke langit. Langit menjadi gelap namun lebih mirip badai dengan banyak petir merah di langit. Tidak ada yang tersambar petir namun ini lebih mirip seperti pesan seolah mereka telah membuat seseorang sangat marah. Di saat yang sama, ada mobil yang datang. Ethan dan Julie tidak melihat Tabitha sehingga mereka pikir kalau ibu mereka meninggal. Ethan langsung berpikir kalau ibunya sudah meninggal. Donna ingin menenangkan kalau Tabitha dan Jed masih di dalam gua. Namun di saat yang sama, perabotan dapur bergerak dengan sendirinya. Di sini tidak aman sehingga mereka pindah ke tempat lain. Alasan kenapa Ethan sangat sedih karena ia pikir semua orang akan meninggal kecuali dirinya. Lalu ia akan sendirian di sini seperti Victor. Yang bisa Julie lakukan hanyalah menenangkannya kalau semua itu tak akan terjadi. Sementara itu, Sofia pergi ke gereja. Ternyata Sofia memiliki ide untuk membawa semua jimat dari tempat ini. Di tempat lain, Henry pergi ke kantor sheriff namun sekarang tidak ada siapapun. Henry langsung menggeledah tempat ini dan menemukan sebuah pistol. Saat akan pergi, di saat yang sama Kenny datang. Setelah Henry pergi, tak lama kemudian Boyd datang. Victor was right. We never should have pulled that tree. Boyd mengakui kalau Victor benar kalau mereka seharusnya tidak mencabut pohon botol. Di saat yang sama, Acosta dan Sarah datang. Rencana mereka sudah jauh dan mereka tidak bisa meninggalkan tulang anak-anak di dalam gua.
Boyd sudah menganggap kalau Jed dan Tabitha meninggal dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Di saat yang sama, radio mereka berbunyi. Mereka pikir mungkin yang mengirimnya adalah Jed yang ternyata masih hidup. Ternyata Jed dan Tabitha memang masih hidup, namun sayangnya radio mereka kehabisan baterai dan mati. Mereka terjebak di ruangan ini. Ada jendela namun dihalangi sehingga mereka seperti sedang dipenjara. Tabitha pikir mereka bisa menggali tanah untuk mencoba kabur. Tabitha berterima kasih karena Jed mau berkorban untuknya. Sementara di klinik, mayat Mariel sudah siap untuk dikubur. Tak lama kemudian Boyd datang. Yang akan mengubur Mariel adalah Randall dan tentunya Christy akan ikut. Namun Boyd memberitahu Fatima dan Alice kalau ia menerima sinyal radio dari Jed. Boyd pikir ada kemungkinan kalau mereka masih hidup sehingga ia akan pergi ke sana. Alice ingin menemani Boyd karena mungkin itu adalah jebakan. Fatima juga ingin ikut karena ia memiliki kemampuan untuk merasakan Smiley saat mereka dekat. Jika Fatima ikut, mungkin ia bisa menjadi alarm saat monster mendekat. Di tempat lain, pistol yang ditemukan Henry sesuai dengan peluru milik Victor yang ia temukan. Victor menemui Henry karena hari ini sangat aneh bahkan untuk Victor yang sudah lama tinggal di sini. Victor bertanya apa ia melakukan hal yang salah. Victor merasa Henry berubah dan ia ingin membantu namun tidak tahu bagaimana. Henry menunjukkan pistol lalu berkata kalau semua ini tak nyata. Henry sudah memutuskan kalau ini adalah mimpi dan dirinya di rumah sakit adalah kenyataan. Yang harus dilakukan Henry adalah membunuh Victor. Namun di saat yang sama Ethan muncul. Henry lengah kemudian Victor menghentikannya. Sementara itu Sofia ke kantor sheriff dan tentunya ia ke sini untuk membawa jimat dari tempat ini. Lalu Sofia ke bar untuk melakukan hal yang sama. Ternyata ia juga meminta bantuan Clara untuk mencabut semua jimat di kota. Di tempat lain, Boyd, Fatima, dan Alice sudah sampai di mulut gua. Mereka bertiga memasukinya. Sementara Tabitha dan Jed masih menggali tanah namun tangan mereka kesakitan. Tabitha memiliki ide untuk menggunakan tulang. Jed menggali dengan menggunakan tulang namun perhatian Tabitha tertuju pada satu tengkorak. Ia bisa merasakan kalau tengkorak ini adalah milik anak mereka. Kembali ke tempat Boyd. Mereka berjalan dengan hati-hati dan Fatima bisa merasa saat ada monster yang mendekat. Hal ini membuat mereka bisa memasuki gua tanpa ketahuan monster. Fatima bisa merasakan kalau para monster tahu di mana Jed dan Tabitha. Mereka berhasil menemukan Jed dan Tabitha namun penghalangnya belum bisa dibuka. Boyd menembaknya sehingga sekarang mereka bisa keluar. Namun karena suara keras membuat para monster bisa mengetahui lokasi mereka. Fatima ingin mereka pergi karena ia bisa memberi mereka waktu. Mereka tak punya pilihan untuk berdebat sehingga mereka langsung pergi. Ternyata Fatima bisa berubah menjadi monster dan akan melawan. Sementara itu, Sofia sedang di hutan. Di sana ia bertemu dengan bocah berbaju putih. Mereka tidak seperti teman atau musuh sehingga masih belum jelas pihak mana bocah berbaju putih ini. Sofia membuang jimat dan dengan begitu season keempat pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi teori. Mimin gak nemu teori menarik karena kebanyakan orang kecewa sama ending season keempat ini. Jadi kita langsung ke sesi rating. Buat Mimin kerasa banget kalau season ini cuma filler. Secara umum tiap episodenya durasinya pendek udah gitu kelihatan banget dipanjang-panjangin. Bahkan sampai endingnya pun masih dibuat cliffhanger karena memang season kelima bakalan jadi season terakhirnya. Cuma season keempat ini benar-benar dibuat jadi transisi aja jadinya kurang menarik. Satu-satunya yang Mimin suka dari episode ini adalah Fatima yang berubah menjadi monster. Jadi untuk rating, Mimin kasih rating 7/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.